warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana temannya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak hadir? Fikrawan, keterangan? Sakit atau apa? Alfa. Oke. Untuk masih ingat materi minggu lalu tentang perawatan jenazah, masih ingat? Coba satu orang siapa yang bisa menyebutkan bagian-bagian dari perawatan jenazah? Siapa bisa? Oke. Berdiri sama berdiri. Ada 4. Yang pertama memandikan jenazah. Yang kedua mengkafani jenazah. Yang ketiga mensolatkan jenazah. Dan yang terakhir menguburkan jenazah. Oke, terima kasih. Sekarang masih ingat, siapa yang masih ingat tentang ayat tentang orang yang meninggal dunia? Siapa yang bisa? Oke, silakan berdiri. Surat Al-Ankabut ayat Surah Al-Ankabut ayat 57 57. yang berbunyi kullu nafsin za'iqatul maut, yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ternyata materi minggu lalu yang terpelajari tentang perawatan jenazah dan ayat-ayat yang terkait dengan meninggalnya seseorang itu sudah dipahami. Saya ingatkan kembali ayat yang tadi teman kita jelaskan tentang surah Al-Ankabut ayat 57 yang mengatakan kullu nafsin sa'iqatul maut, yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Oke, kita lanjut ke materi hari ini. Ini ada pun tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kalian harus mengetahui apa itu mengkafani jenazah. Yang kedua, tata cara bagaimana mengkafani jenazah dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, tata cara mengkafani jenazah dengan baik dan benar. Adapun metode yang digunakan yaitu metode demonstrasi. Artinya metode demonstrasi ini itu sama halnya dengan memperagakan atau mempraktekkan. Selanjutnya kita pindah ke materi hari ini tentang mengkafani jenazah. Perhatikan layar. Ini tentang ada sini. Ini materi yang kedua. Mengkafani jenazah berarti menutupi atau membungkus seluruh jenazah dengan sesuatu walau hanya sehelai kain. Itulah arti dari mengkafani jenazah. Ini ada di sini hukum mengkafani jenazah muslim yang bukan mati syahid, itu adalah fardu kifayah. Ini ada sunnah yang harus diperhatikan. Ini ada sunnahnya yang harus diperhatikan dalam mengkafani jenazah. Yang pertama, kain kafan yang digunakan masih bagus, bersih dan menutupi seluruh tubuh mayat. Jadi kain itu yang harus digunakan harus bagus, bersih dan harus menutupi seluruh mayat. Makanya itu sebelum membungkus mayat harus diukur berapa meter panjangnya jenazah atau mayat. Yang kedua, kain kafan hendaknya berwarna putih. Itu yang digunakan untuk membungkus jenazah harus berwarna putih. Yang ketiga, jumlah kain kafan untuk mayat laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan bagi mayat perempuan 5 lapis. Oke. Selanjutnya, ini selanjutnya sebelum digunakan untuk membungkus atau mengkafani jenazah, kain kafan hendaknya diberikan wangian. Boleh dari kapur barus, boleh dengan parfum, tapi jangan yang terlalu menyengat. Artinya jangan terlalu harus sekali. Tapi tidak berlebih-lebihan dalam mengkafani jenazah. Ini
Ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengkafani jenazah. Yang pertama, kain kafan harus diperoleh dengan cara halal, yakni dari harta peninggalan jenazah, ahli waris, atau bisa diambil dari baitul mal jika tersedia. Yang kedua, kain kafan hendaknya bersih, berwarna putih dan sederhana, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Ini ada doanya untuk mengkafani jenazah, yang artinya, ya Allah, sucikanlah jenazah ini dari dosa sebagaimana sucinya kain kafan ini, dan berilah ia pakaian yang pakaian takwa, dan indahkan dia dengan pakaian yang aku pakaikan kepadanya. Jadi untuk mengkafani jenazah ini bukan cuma hanya mengkafani saja, tetapi ada tata caranya, ada doanya sebelum kita mengkafani jenazah, mendoakan si jenazah agar dia kembali suci seperti kain kafan. Ini kita perhatikan, adapun tata caranya mengkafani jenazah sebagai berikut. Yang pertama itu harus ada tempat atau meja untuk meletakkan jenazah seperti ini. Yang kedua, harus menggunakan tali. Buat talinya, ini harus menggunakan tali untuk pengikat seperti kapan. Ini ada nanti kita menggunakan, nanti kita mempraktekkan kita menggunakan tali dengan kain kafan. Terus setelah itu ini kita menggunakan kain kafan karena kita nanti jenazahnya laki-laki, berarti kita menggunakan tiga helai kain kafan. Setelah itu ini sedangkan untuk perempuan ada 5 lapis termasuk basahan, baju kurung, kerudung, lalu kain yang menutupi seluruh badannya. Ini tata caranya. Yang pertama, kita mengambil jenazah dengan baik. Perhatikan caranya mengangkat jenazah ke tempat kain kafan yang sudah dibentangkan. Ini. Yang kedua, ini lipat kain kafan tersebut dari sebelah kanan jenazah ke sebelah kiri. Jika sudah ada jenazah di tempat kain kafan, dari kanan dulu baru ke kiri. Setelah itu dari sebelah kiri ke sebelah kanan, berarti di kain kafan yang kedua. Kan di bawahnya yang pertama tadi dari kanan ke kiri. Jadi nanti yang kedua, kain kafan kedua dari kiri ke kanan. Kita pindah ke kain kafan yang terakhir. Ini kain kafan yang terakhir nanti itu dipertemukan dari ujung sisi kanan dan sisi kiri, baru dia nanti di ujung masuk ke sebelah kanan. Setelah itu, setelah selesai dikafani, ini kita diikat. Yang pertama dari bagian di atas kepala, ini yang kedua di bagian leher, terus yang ketiga di bagian, karena kita menggunakan 7 tas tali, ini di bagian dada. Setelah itu ini langsung ke kaki. Setelah dada ke lutut, setelah lutut ke kaki, setelah kaki di bagian bawah kaki. Jadi bagaimana caranya? Ini dari kepala, tali pertama ke kepala, tali kedua ke leher, tali ketiga ke dada, tali keempat bagian lutut, ini bagian sini, di bagian paha, tali keempat, tali kelima ke lutut, tali keenam ke kaki, dan tali terakhir di bawah kaki. Oke, ini demikianlah tata cara mengkafani jenazah. Ini mari kita ittiba pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ittiba mendengarkan ucapannya atau perbuatannya. Sekarang ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sekarang saya minta ke kelompok 2 untuk memperagakan tata cara
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memperhatikan cara mengkafani jenazah dengan menggunakan alat boneka. Adapun nama saya Sriani dan teman saya di sebelah kanan dan teman saya di sebelah kiri. Saya Ina. Adapun bahan yang digunakan karena jenazahnya laki-laki, maka kita menggunakan 3 helai kain kafan dan 7 tas kain tali pengikat jenazah. Dan terakhir ada pun boneka dijadikan jenazah. Pertama, kita letakkan tali di bagian atas kepala, dan kedua di leher, bagian leher, ketiga di bagian dada, dan keempat di bagian paha. Tali kelima di bagian lutut. Tali keenam di bagian kaki, dan bagian ketujuh di bawah kaki. Kain kafan pertama yaitu kita bentangkan dibentangkan dari sisi kanan ke kiri, dan kain kafan ketiga dibentangkan dari sisi kiri ke kanan. Setelah itu kita angkat jenazah. Kita gulung dari sisi kanan ke kiri dengan baik dan lembut. Kedua, kita gulung dari sisi kiri ke kanan. Ketiga, kita pertemukan dari sisi kanan ke kiri. Terus kita gulung ke dalam. Setelah itu kita ikat di atas kepala, bagian atas kepala.
Demikianlah tata cara mengkafani jenazah dari kelompok 2. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, inilah tadi tata cara kelompok 2 mempraktikkan bagaimana cara mengkafani jenazah dengan baik dan benar. Dan saya perhatikan, alhamdulillah tata caranya sudah benar, tapi ada sedikit kesalahan tentang cara mengkafaninya. Harusnya dengan cara lembut. Tadi tidak bersamaan cara mengurungnya. Ini juga. Oke. Terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya, karena materi hari ini sudah selesai, sebelum saya menutup materi hari ini, adapun kesimpulan yang perlu kalian pahami bahwa hukum dari mengkafani jenazah ini merupakan hukum fardu kifayah. Insya Allah untuk minggu depan kita akan materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mensolatkan jenazah. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa dengan membaca. Mari kita menutup perjumpaan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.